warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bimbingan Konseling dan PJOK akan menjelaskan mengenai Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 pasal 4, di mana pasal ini mengatur tentang perencanaan pembelajaran. Pasal 4 ini berada di bawah bab 2, di mana esensinya menjelaskan mengenai 3 hal utama. Yang pertama, apa saja aktivitas dalam perencanaan, siapa yang menyusun perencanaan, dan apa output atau hasil perencanaan tersebut. Ayat 1, 3 aktivitas utama dalam merumuskan perencanaan, di mana menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran bukanlah sekedar formalitas administrasi, melainkan aktivitas strategis untuk merumuskan 3 komponen kunci. Capaian pembelajaran yang akan menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, di mana pendidik harus menentukan arah dan target akhir, apa yang harus diketahui, yang harus dipahami atau mampu dilakukan oleh murid setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran tertentu. Berikutnya mengenai bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Di sini mencakup strategi yang digunakan oleh guru, metode, media, materi, serta langkah-langkah konkret proses belajar mengajar atau KBM yang akan digunakan oleh murid agar murid bisa mencapai target di huruf A. Berikutnya, bagaimana cara menilai atau ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ini adalah bagian evaluasi atau assessment. Pendidik merumuskan instrumen dan metode untuk mengukur apakah murid benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ayat 2, yaitu siapa pelaksananya. Jadi, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, di mana maksudnya adalah ayat ini menegaskan asas legalitas kekuasaan dan tanggung jawab. Pendidik, bisa guru, dosen, atau instruktur adalah pihak yang memegang otoritas penuh dan bertanggung jawab langsung untuk merencanakan pembelajaran tersebut, karena mereka yang paling memahami kondisi kelas dan kebutuhan murid. Ayat 3 Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026, yang mana dalam ayat tersebut berbunyi perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebelumnya disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran. Dapat kami sampaikan bahwa dalam ayat tersebut seluruh aktivitas mulai dari perumusan ide, strategi, dan instrumen penilaian itu wajib dituangkan secara tertulis atau formal ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembelajaran yang mana kita biasa sebut ini RPP, modul ajar, dan sebagainya. Kemudian untuk pasal 4 ini ada hubungannya dengan pasal lain atau korelasinya. Yang pertama, kita dapat menyebutkan bahwa perencanaan harus berbentuk dokumen. Dokumen tersebut diatur secara linear di pasal 5, yaitu harus memuat tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, penilaian atau asesmen. Ya, secara garis besar memang guru wajib harus mempunyai dokumen tersebut. Apalagi sekarang di era digital kita harus punya paling tidak inovasi di mana dokumen tersebut juga tertuang pada dokumen digital. Dari berbagai penjelasan tersebut, secara kesimpulan, sederhananya pasal 4 ini merupakan blueprint atau cetak biru bagi guru. Pasal ini mewajibkan kita sebagai guru untuk memikirkan dan menuliskan secara matang mau dibawa kemana pembelajaran ini, bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana cara membuktikan bahwa tujuan sudah tercapai. Terima kasih.